Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Puji dan syukur kita hadiratkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul di tempat yang luar biasa ini. Hadirin yang terhormat, jadi pada hari ini saya ingin membicarakan tentang pendidikan yang ada di Indonesia. Pendidikan adalah pilar utama yang mendukung kemajuan sebuah bangsa. Ini adalah landasan yang kokoh bagi perkembangan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Hari ini kita berkumpul untuk membahas pentingnya pendidikan di Indonesia, tantangan yang dihadapi, dan langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas, mau di kota ataupun di daerah. Sejak kemerdekaan, Indonesia telah memperjuangkan hak pendidikan untuk semua warga negaranya. Namun, perjalanan itu tidaklah mudah. Keterbatasan sumber daya, tentang geografis, dan ketimpangan ekonomi telah menjadi rintangan yang harus diatasi. Meskipun demikian, progres telah terjadi, namun masih banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Pendidikan yang berkualitas harus menjadi hak bagi setiap anak yang ada di Indonesia tanpa terkecuali. Tapi kenyataannya masih banyak anak-anak di pedesaan yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan layak karena keterbatasan teknologi, keterbatasan ruang lingkup, dan sebagainya. Hal ini seringkali disebabkan oleh infrastruktur yang tidak memadai dan minimnya tenaga pendidik yang berkualifikasi. Kita sebagai anak bangsa harus bersatu untuk memastikan bahwa setiap anak di setiap sudut negeri ini memiliki kesempatan yang sama untuk memperjuangkan haknya dan belajar serta berkembang untuk hidupannya. Selain itu, penting untuk memperhatikan kualitas pendidikan yang diberikan. Bukan hanya masalah untuk memastikan anak-anak duduk di bangku sekolah, tapi juga memastikan mereka mendapat pembelajaran yang bermutu. Guru adalah aset berharga dalam proses pendidikan. Mengapa begitu? Karena guru yang akan mengajarkan anak-anak kita untuk dapat tumbuh dan berkembang di sekolah menjadi anak-anak yang akan menjadi calon penerus bangsa ini. Guru harus diperdayakan, didukung, dan diberikan pelatihan yang memadai agar dapat memberikan pengajaran efektif kepada para siswa. Revolusi 4.0 telah mengubah landscape pekerjaan secara drastis. Kemajuan teknologi membuka pintu untuk peluang baru, tetapi juga menimbulkan tantangan yang baru. Oleh karena itu,
Sistem pendidikan harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Keterampilan seperti keterampilan kritis, kreativitas, dan kolaborasi harus menjadi fokus utama dalam kurikulum pendidikan. Pendidikan kita juga harus mendorong nilai-nilai karakter yang kuat, disiplin contohnya, berintegritas, berempati. Hal itu adalah aspek-aspek yang harus ditanamkan kepada setiap anak-anak di Indonesia yang akan menerima pendidikan. Sistem pendidikan yang holistik tidak hanya mencetak cerdas secara akademis, tetapi juga membentuk individu yang berintegritas, peduli, dan bertanggung jawab terhadap masyarakatnya. Dalam mewujudkan visi misi pendidikan yang ideal, terlibatan semua pihak sangatlah penting, baik pemerintah, sekolah, masyarakat, dan sektor swasta pun harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif. Program-program kemitraan antara sekolah dan industri harus ditingkatkan, sehingga para siswa dapat mengalami langsung relevansi antara apa sih yang mereka pelajari dengan nanti di dunia kerja. Tidak ada yang dapat meraih kesuksesan sendiri dalam mewujudkan pendidikan. Kita harus bersatu, bekerja sama, dan berkomitmen untuk menciptakan masa depan. Mari kita jadikan pendidikan sebagai investasi utama kita, karena di dalamnya terletak kunci menuju masa depan yang gemilang bagi bangsa ini. Kita juga harus memperkuat infrastruktur pendidikan. Banyak daerah Indonesia masih menghadapi masalah dalam hal aksesibilitas. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Pembangunan sarana dan prasarana seperti sekolah, ruang kelas, serta fasilitas pendukung lainnya perlu menjadi prioritas. Selain itu, pemerataan pendidikan yang harus diutamakan sehingga tidak ada lagi yang terpinggirkan dari kesempatan belajar. Lalu, kita perlu meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Seperti yang saya bilang, guru adalah sebuah kunci untuk membentuk generasi masa depan. Mereka harus kita berikan fasilitas dan pelatihan yang luar biasa untuk pendidikan anak kita nanti. Lalu pengembangan kurikulum yang relevan dan kebutuhan zaman juga perlu menjadi perhatian utama. Kurikulum harus menjadi dan mampu mengakomodasi perkembangan teknologi dan tren global saat ini. Pendidikan harus memberikan landasan yang kuat dalam bidang sains, matematika, bahasa, seni, humaniora, sambil tetap mengembangkan keterampilan abad ke-21 yang diperlukan dalam dunia kerja yang terus berubah. Penggunaan teknologi dalam pendidikan juga dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Contohnya program e-learning, platform digital, dan aplikasi pembelajaran dapat membantu memperluas akses pendidikan,
memberikan pelajaran yang lebih interaktif, dan memfasilitasi kolaborasi antara siswa dan guru. Kita juga harus tetap berhati-hati terhadap dampak negatif dari perkembangan teknologi. Seperti yang kita lihat sekarang ini, mudah sekali anak-anak kita untuk mengakses internet, baik hal-hal buruk maupun hal baik. Kita sebagai orang tua atau sebagai orang dewasa harus mengawasi anak-anak kita yang masih sekolah untuk mereka dapat mengakses internet dengan baik untuk dapat digunakan secara baik, contohnya seperti belajar, mencari informasi yang berguna untuk kehidupan mereka. Oleh karena itu, pendidikan digital juga penting dan bertanggung jawab dan menjadi fokus dalam mengintegrasikan teknologi dalam sistem pendidikan. Terakhir, partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat juga penting dalam meningkatkan pendidikan Indonesia. Seperti yang saya bilang, orang tua, komunitas lokal, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta harus turut serta dalam mendukung upaya untuk meningkatkan pendidikan. Karena hal ini sangat penting bagi negara ini. Jika bukan anak-anak kita yang meneruskan bangsa dan negara ini, lalu siapa lagi? Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta juga dapat membantu memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan menciptakan peluang kerja bagi generasi muda, agar kita dapat membuat negara ini menjadi lebih baik, bebas dari pengangguran, kemiskinan, dan sebagainya. Hadirin yang terhormat, pendidikan adalah investasi terbaik yang kita berikan bagi masa depan bangsa ini dan anak-anak kita nanti. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk meningkatkan pendidikan Indonesia, sehingga setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk meraih impian dan menggapai masa depan yang gemilang. Mungkin sekian yang saya sampaikan kepada hadirin semua. Semoga pidato ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi para yang mendengar untuk terus berkontribusi dalam meningkatkan pendidikan di Indonesia. Jika ada hal lain yang ingin ditambahkan atau dibahas, silakan sampaikan setelah ini kepada saya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan serta perilaku dari diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Albert Ensen Pardede dengan NIM 1712422 073. Izinkan saya untuk memenuhi mata kuliah Public Speaking dalam ujian akhir semester mata kuliah Public Speaking. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih.